Segala karya-Mu atas kebaikan yang luar biasa. Haleluya. Bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang kekal sempurna kuasanya, Allah yang kekal sempurna kasih-Nya atas kami. Terima kasih ya Bapak, terus ada bersama kami di tengah-tengah hari yang kami lalui. Dan saat ini Tuhan, kami belajar Tuhan mempersembahkan yang terbaik padamu Tuhan, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui tepuk tangan kami Tuhan, melalui kegirangan kami, hanya untuk Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa di tengah-tengah kami mengurapi, menjamah setiap kami. Kuasa-Mu yang luar biasa itu ada bersama dengan kami. Untuk itu Tuhan, kami tidak perlu lagi ada alasan untuk khawatir, untuk takut, untuk mereka-mereka satu hal yang negatif Tuhan. Kami percaya segala hal yang baik Tuhan selalu sediakan kerjaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap beribadah kepada-Mu Tuhan. Pimpin hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, beri tepuk tangan yang luar biasa. Bapak Ibu, gak terasa ya, kita ini yang ketiga ya Ibu ya. Yang ketiga setelah kita PPKM ya, kita bisa kembali bertemu. Kangen gak Bapak Ibu dengan suasana seperti ini? Kangen? Kangen ya? Dan karena inilah saatnya bagi kita semua, tiba saatnya kita semua untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, melepaskan segala kangennya kita pada Tuhan, kangennya kita pada sama. Siapa itu bersorak pada Tuhan? Siapa itu bertepuk tangan? Siapa itu berteriak? Amin. Tiba saatnya.
dan pikiran kita dengan sungguh, supaya apa yang Tuhan sampaikan boleh kita dengar dan renungkan yang kita kerjakan bersama dalam setiap hidup kita. Haleluya. Kami rindukan Kau bicara pada setiap kami, Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Dan menyucikan
Pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu ada di dalam setiap hati kami. Kami boleh merasakan kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan, pagi ini kami akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Yang Kau curahkan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terlebih Tuhan pada pagi hari ini, di dalam perjamuan kudus kami akan menikmati mujizat dan kuasa Tuhan bekerja, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita merasakan akan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Coba kita akan angkat tangan kita. Haleluya, lambaikan tangan kanan kiri, muka belakang coba. Nah, kita tengok ya. Puji Tuhan. Haleluya, sungguh sangat berbahagia ketika anak-anak Tuhan merindukan kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah. Ya, sehingga kita pulang, kita membawa sukacita, kita membawa kemenangan. Ya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan itu menerima kita itu apa adanya. Karena keadaan kita ini adalah keadaan yang tidak sempurna. Secara fisik memang sempurna, tetapi di dalam kerohanian kita belum sempurna. Ya, kita sedang mengusahakan sesuatu. Saya ambil satu sikap yang indah. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan, artinya Tuhan itu memang benar-benar menerima kita apa adanya. Keadaan kita kotor, keadaan kita keadaan kita buruk, keadaan kita jahat, Tuhan menerima kita apa adanya. Benar bahwa Tuhan itu menerima saya apa adanya. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup seadanya. Betul? Roh Kudus bekerja di dalam setiap kita. Bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Sehingga Tuhan ingin menyempurnakan kita, ingin membangkitkan kita dengan kematiannya di kayu salib. Sehingga saya bisa merasakan berbahagia orang yang bisa menikmati perjamuan kudus. Karena bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Itu yang saya katakan bahwa Tuhan memang menerima saya apa adanya. Tetapi Tuhan tidak mau membiarkan kita hidup seadanya. Ya, apa keadaan kita tidak pernah dibiarkan Tuhan membiarkan kita, misalnya kita ini hidup masih di belenggu dosa, kita masih hidup di kebiasaan-kebiasaan yang lama, walaupun kita pernah hidup di dalam terang, menjadi anak-anak terang, tapi bisa saja dalam sekejap saja manusia karena apa? Karena uang, karena tahta, bisa mati rohani. Betul ya? Betul ya? Ya, bisa mati rohani. Sepertinya kita hidup, ya, sepertinya kita bisa memuji Tuhan, sepertinya kita bisa menyanyi, sepertinya kita masih bisa berdoa. Tetapi bisa juga kerohaniannya mati. Artinya tidak merasakan kehadiran Tuhan, tidak merasakan bahwa Tuhan menjamah kita, tidak merasakan bahwa benar-benar apa yang saya perbuat ini Tuhan melihat. Amin. Ya, jadi kalau kita perbuat itu Tuhan melihat setiap kita. Haleluya. Nanti kalau kita pulang ke surga, Tuhan bukakan buku. Kita akan membaca semua apa yang kita perbuat di dalam dunia ini. Betul, saudara? Ya. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup.
Saya ingin belajar pada pagi hari ini untuk kita bangkit dari kematian rohani. Saya katakan tadi ya, mungkin kita ketika kita berdoa kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir. Tuhan itu serasa jauh. Atau bahkan kita sudah menjadi orang-orang Kristen, tapi kelakuan kehidupannya kita seperti kehidupan yang lama, yang lampau, yang jahat, yang tidak berkenan. Jadi kekristenan yang sejati itu membutuhkan sebuah perubahan. Ya, perubahan ini harus terjadi terus selama kita hidup. Tentunya perubahan yang diinginkan oleh Tuhan atau kehendak Tuhan dalam hidup kita, perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan kita kembali kepada yang lama. Ya, tadi saya katakan bisa sekejap saja orang bisa meninggalkan Tuhan hanya karena keuangan, hanya karena pangkat, ya, mungkin karena penderitaan, karena kekurangan, karena masalah, bisa saja sekejap meninggalkan. Raja Saul, Bapak Ibu, dia tadinya dipakai oleh Tuhan. Dia membimbing Daud. Tapi Raja Saul pernah menolak Tuhan. Ya, yuk kita akan baca bersama-sama, akan buka Alkitab kita, Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita yang sudah dapat ayat bisa bangkit berdiri. Ya, satu ayat. Kita akan belajar dari satu ayat ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini Rasul Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan yang ditulis di dalam Efesus 5 ayat 14 ini kepada sidang jemaat di Efesus. Memang sidang jemaat di Efesus rohaninya makin bertumbuh menjadi anak-anak terang. Tapi Paulus ingin menegaskan ada kondisi anak-anak Tuhan. Ya, ada 3 kondisi anak-anak Tuhan yang pagi hari ini kita akan pelajari bersama. Yaitu tadi dikatakan kamu yang tidur, kondisi tidur. Ada kondisi bangun dan kondisi bangkit dari antara orang mati. Kalau kita bicara tidur, ya ini bicara satu kondisi, keadaan yang sedang dibuai mimpi. Ya, kalau tidur sampai kelamaan karena mimpinya indah ya, karena mimpinya indah, ini bahaya di dalam kerohanian yang sedang tertidur. Ia tidak tahu bahaya yang datang. Secara tiba-tiba bahaya itu datang. Firman Tuhan katakan, bangunlah kamu yang tidur. Ya, ini di sini dikatakan tidur itu tidur rohani yang sedang melakukan kegelapan, yang masih kebiasaan-kebiasaan yang lama itu dilakukan. Butuh sebuah proses dan perubahan. Ya, perubahan mengarah kepada yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Itu proses itu akan terus terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Selama kita hidup, yuk kita proses ya. Kita ngalami proses yang arahnya ke lebih baik.
yang lebih baik dan lebih baik. Karena kalau tidur rohaninya, itu artinya mati rohaninya. Karena mereka tidak sadar, orang tidur itu tidak sadar kalau bahaya akan datang, atau banjir akan datang, apa yang akan menimpa, tidak sadar secara rohani. Orang yang tidak sadar adalah orang yang sedang mati rohaninya. Ya, karena tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih baik, tidak bisa melakukan atau mengerjakan satu proses yang menuju kepada kebaikan dan semakin di dalam perubahan ke arah yang baik. Ya, waspada ketika kita tidur, ketika kita mati rohani, kita akan binasa. Ketika nanti sangkakala Allah berbunyi, seperti 5 wanita yang bodoh, ia tidak menyediakan minyak sehingga ketika api itu padam, tidak bisa hidup lagi karena tidak ada minyak yang disediakan. Mari Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, kondisi tidur itu sangat kita harus waspadai. Ya, tetap kita mau semangat, tetap kita berdoa dalam keadaan apapun, kita akan bersyukur kepada Tuhan senantiasa bahwa kita mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan. Walaupun keadaannya tidak baik. Ya. Tadi pagi saya berangkat ke gereja ini, kira-kira sudah jam 6 kurang ya. Saya berangkat, saya panasi motor di depan beberapa waktu, saya berdoa Tuhan pimpin saya di jalan ya, karena kalau terlalu pagi yang saya takutkan ketika ada lampu merah ya, saya mungkin sedang sendirian di situ, enak-enak nurut lampu ya, ada mobil yang akan terus nerjang, karena saya tuh pernah melihat ya, kontal jauh, saya melihat dengan mata, jadi saya kayak teringat ya, hal-hal itu mengerikan. Bapak Ibu, terkadang kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, yang sepertinya saya sudah berdoa tapi keinginan itu tidak terlaksana, tetapi di balik itu semuanya Tuhan itu baik. Jadi kita belajar, ya, kita belajar untuk mengalami proses demi proses. Kalau tadi saya hanya bisa marah, ya, saya akan marah. Kenapa ini tidak bisa? Saya bisa marah kepada Tuhan. Tapi luar biasa, proses itu harus kita jalani. Ya, Tuhan sedang membentuk setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang jangan tidur rohaninya, jangan mati rohani. Tetapi firman Tuhan katakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangun. Mungkin saat ini memang nggak ada yang tidur, tetapi kerohanian kita bisa hidup. Ya, kita ini hidup, kita bisa nyanyi, kita bisa berkata-kata, tetapi rohani bisa mati. Nggak kelihatan, tapi Tuhan tahu keadaan kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangun artinya apa saudara? Sadar. Ya, sadar, bangun, melek, sadar. Oh ya, saya sudah tidur. Sadar, orang tidak bisa dibangunin. Ya, kalau tidur ada yang sulit dibangunin. Ya, kalau sudah tidur rohani, itu merasakan yang membawa orang itu bisa merasa tidak mati rohani, itu hanya kenyamanan. Kalau orang sudah ngerasa nyaman, ya, orang sudah ngerasa nyaman itu seperti ini Bapak Ibu. Saya ini kan sudah biasa melakukan, misalnya apa ya, nipu orang. Kan ini orang tidak tahu kalau saya tipu. Nah, ini kebiasaan menipu orang. Padahal menipu itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan anak-anak Tuhan tidak boleh nipu. Ya. Belajar di dalam kejujuran. Nah, contohnya saja, nipu. Kan saya tidak biasa. Dari dulu saya nipu,
Buktinya saya kaya ini bisa karena nipu. Ada saudara temui orang seperti itu? Ada saudara, kaya, tapi karena nipu orang sana sini. Tetapi saudara tahu akhir dari hidup mereka? Ditipu juga. Ditipu juga sampai habis, saudara. Kehidupan manusia. Tapi kita anak-anak Tuhan, jangan sampai kita mati rohani. Tetapi bangun, kata firman Tuhan, bangun dari tidur. Bangun, kita sadar, kita bisa sadar dari mati rohani. Itu karena firman Allah yang menegur kita, yang membangunkan kita. Makanya anak-anak Tuhan, kenapa dilatih untuk selalu membaca firman Tuhan? Ya, karena ini latihan. Ketika kita mulai mati rohani, kita dilatih oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Karena firman Tuhan itu yang bisa memulihkan, dan firman Tuhan itu yang bisa menghidupkan. Haleluya. Kita merasakan bahwa benar-benar firman Tuhan itu hidup. Ya, tadi ada seorang ibu bilang, firman Tuhan itu hidup. Dikatakan ya, dia cerita, kalau saya tidak punya, saya bukan minta sama orang, tapi saya minta sama Tuhan. Itu luar biasa. Ya, saya tidak punya beras. Saya ikut anak tidak punya beras saat itu. Ya, saya tahu keadaan pandemi ini ya. Banyak PHK, banyak pekerjaan yang dilorot ya. Lalu ibunya hanya bilang, saya berdoa, saya minta Tuhan hari ini tidak ada beras. Tapi tiba-tiba beras itu datang melalui orang yang tidak pernah tahu. Ngalami seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terkadang saya itu bersih-bersih di depan. Saya kalau punya uang saya masukkan dompet, diuntel-untel dompetnya. Tapi ketika masuk dompet itu hilang. Tapi saya percaya Tuhan pasti ganti. Melalui iman itu benar-benar itu terjadi. Mungkin kita tidak minta beras, ya. Kita punya beras. Tetapi kita belajar dari seorang ibu ini. Saya tidak mau minta orang. Saya minta kepada Tuhan. Ini yang mau bangun dari kerohaniannya. Bangun dan sadar karena apa? Saya tahu firman Tuhan itu hidup. Mari imani benar-benar firman Tuhan itu hidup. Dan kalau ada Bapak Ibu ada di tempat ini, karena firman Tuhan mengingatkan kita, saya mau datang di dalam ibadah-ibadah, di dalam rumah Tuhan itu yang saya rindukan. Saya merasakan ada sukacita, saya merasakan ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Walaupun kita ini sedang tidak boleh bergerombol, kita hanya ada kegiatan di rumah, tapi belum mesti doa kita makin banyak, pujian kita makin banyak di rumah. Tapi di rumah yang kita kerjakan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan uang karena memang kita butuh uang. Bisa juga itu bisa mengurangi jam doa kita. Tetapi pagi ini bangunlah hai kamu yang tidur. Ya, bangkitlah dari antara orang mati. Bangkit. Ya, bangkit itu artinya kita sadar bangun dan kita bangkit. Bukan hanya kita lalu berdiri lalu ngapain, diam saja, enggak. Tapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa bangkitlah dari antara orang mati, dari kematian rohani. Di tengah-tengah ini banyak orang yang mati rohani, tapi kamu bangkit yang bisa kamu lakukan. Apa yang bisa kamu kerjakan? Apa yang bisa kamu lakukan di dalam hidupmu sebagai anak-anak Tuhan? Lakukan dan kerjakan. Itu yang Tuhan ingin dalam kehidupan setiap kita pada pagi hari ini.
Rupanya Tuhan ingin berbicara lebih dalam lagi. Saya percaya kalau Tuhan mengasihi saudara dan saya apa adanya. Tetapi Tuhan tidak mau saudara hidup dengan seadanya. Yesus mati di kayu salib untuk kita, menebus dosa kita, mengampuni kita, memulihkan kita. Bahkan pada hari yang ketiga ia bangkit. Ia membangkitkan setiap kita. Kalau kita mati, kita dibangkitkan dan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan nyatakan dan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita ini sebenarnya dalam dunia itu tidak perlu kita kekhawatiran yang lebih. Ya, manusia memang bisa khawatir, tapi jangan kekhawatiran itu menghantui kita sehingga kita kekhawatiran itu makin besar. Karena yang buat siapa? Kita sendiri. Aku loyo. Nah, siapa yang menciptakan loyonya? Lelahnya. Terkadang itu kita sendiri. Karena kita bayang-bayangi ketakutan yang belum terjadi, harusnya kita imani dan kita punya pengharapan. Dan pasti terjadi hal-hal yang lebih indah. Karena hidup kita milik Tuhan. Ya, mari bangun, bangkit, kerjakan apa yang kamu kerjakan. Ya, dengan semangat. Kita tahu bahwa pagi hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Inilah kasih Tuhan yang nyata, yang dinyatakan bagi saudara dan saya. Kita bersyukur kalau kita bisa menikmati perjamuan kudus. Ya, kita bisa mengingat cinta kasihnya Tuhan. Ya, kita bisa mengingat cinta kasihnya Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Dia sangat baik dan Dia teramat baik dan kebaikannya itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, biarlah ini firman Tuhan akan memberkati setiap kita. Mari, kondisi bangkit itu kondisi kebalikan dari ketika kita mati. Tetapi kondisi bangkit adalah kondisi yang dimana kita harus kerjakan sesuatu. Yang kita harus lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Bangkit dari kematian rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru dan aku menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Sanggup menyembuhkan. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan, Kau menyembuhkan hati yang terluka. Kaulah segalanya. Dan sekalipun
Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus. Saya dengan hormat panggil bapak-bapak yang bertugas untuk membantu kita mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita sudah terima dan mendengar firman Tuhan. Kita mau senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Dan Dia menyatakan kuasanya atas kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan baik hati yang luka, menyembuhkan sakit penyakit kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang kepada Allah yang hidup. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Dia baik buat setiap kita. Firman Tuhan katakan, bangun dari tidurmu dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus menyinari setiap kita dengan cahaya kasih-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Engkau sudah bangkit. Setiap kita sudah bangkit pada pagi hari ini. Setelah firman Tuhan membangunkan setiap kami dari kerohanian kami yang tidur. Tapi pagi hari ini engkau bangkit. Karena cahaya Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Inilah berkat yang besar yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami pagi hari ini. Biarlah kita boleh merasakan bahwa Kristus ada di dalam kami. Kristus ada di dalam kehidupan kami. Dia yang membangunkan kami. Dia yang membangkitkan kami dari tidur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyatakan kuasa dan kasih-Mu serta mujizat-Mu melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Engkau akan pakai pelayan-pelayan perjamuan kudus. Tuhan senantiasa mengurapi dan memberkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Kau pakai Tuhan untuk melayani setiap kami pagi hari ini.
Terima kasih buat perjamuan kudus yang mengingatkan kami kembali akan tubuh dan darah Yesus yang sudah tercurah mulai dari penderitaan sampai di kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya rusak karena penderitaan, karena penolakan orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi semua Tuhan lakukan untuk pengampunan setiap dosa kita. Biarlah kita boleh bangun dan kembali bangkit untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh berdiri sama. Haleluya. Bapak Ibu boleh membaca ayat yang ada di roti yang sudah Bapak Ibu terima. Dan saudara bisa angkat tinggi-tinggi, taruh cawan di sebelah tangan kiri dan roti di sebelah tangan kanan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu yang kita pegang ini adalah roti. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa inilah tubuhnya Kristus. Haleluya. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini memang air anggur yang ada di cawan minuman yang kita pegang. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa inilah darahnya Kristus yang mendatangkan pengampunan bagi setiap kita. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian penyembahan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau perbaharui setiap kami. Yang sakit kami percaya Tuhan sembuhkan. Yang luka hati Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada pada pagi hari ini orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Kuasanya menyembuhkan. Kuasanya memulihkan. Kuasanya memberikan sukacita dan damai.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan Roh-Mu terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Kamu boleh pulang dengan sukacita dan saat ini kami menerima mujizat Tuhan. Kami imani di dalam nama Yesus. Yang sakit di rumah Tuhan Kau jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan akan pulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan setia Tuhan. Haleluya. Saudara, saya ingin berbicara ketika kita bangkit, bukan hanya komitmen saya mau bangkit, saya mau kerja, tetapi Tuhan ingin bangkit itu dinyatakan benar-benar melalui kehidupan setiap kita, melalui sikap hati kita di hadapan Tuhan, melalui pelayanan kita di hadapan Tuhan yang benar-benar bahwa Kristus bercahaya di atas setiap kita. Haleluya. Kami percaya keluarga saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Karena Kristus, cahaya Kristus bercahaya di atas setiap kami. Kristus bercahaya di dalam keluarga kita. Ketika kita mau bangkit, ketika kita mau bangun dari tidur kami, dan ketika kita mau bangkit mengerjakan sesuatu. Bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan yang hidup yang akan mengerjakan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan doakan persepuluhan yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu menumpangkan tangan di atas persepuluhan yang anak-anak Tuhan berikan melalui kotak-kotak ini Tuhan. Nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini makin maju. Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menyerahkan persepuluhan. Karena dia sedang melakukan firman Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Mereka ada yang mengirim lewat ATM. Tapi kami percaya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Terpujilah bagi nama Tuhan. Biarlah tingkap-tingkap langit dibukakan oleh Tuhan dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya berkelimpahan di dalam kehidupan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, di dalam pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan akan melimpahkan berkat.
Apapun yang engkau kerjakan, dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Nah, kita akan bersama-sama tutup dalam doa. Saya minta kita semua pakai berdiri, Bapak Ibu. Situasi apapun, karena kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Yang percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini, Tuhan akan memberkati setiap kami ya Bapak. Apapun yang kami kerjakan dalam setiap hidup kami, usaha pekerjaan kami, studi kami, pendidikan kami, di dalam nama Yesus yang terbaik Tuhan akan terus sediakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, kami bersatu hati dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah sembuhkan mereka. Kami percaya saat ini juga Tuhan, pemulihan, kesembuhan akan mereka terima dalam hidup mereka, karena Engkau mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan Tuhan untuk ibadah sekolah minggu Tuhan yang akan dikerjakan mulai nanti jam 10 pagi. Dalam nama Yesus Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan berkati setiap guru sekolah minggu, Tuhan berkati setiap media yang digunakan di dalam nama Yesus. Segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, anak-anak kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Bapak, juga berdoa untuk ibadah nanti sore Tuhan, disertai dengan perjamuan kudus dalam nama Yesus. Tuhan akan kirimkan anak-anak-Mu untuk boleh datang ke tempat ini di dalam nama Yesus, sehingga mereka semua Tuhan boleh menerima berkat pembaruan dari Tuhan. Berkati Bu Gembala yang akan kembali memimpin kami di dalam ibadah perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang percaya segala sesuatunya baik Tuhan. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan Tuhan untuk ibadah minggu depan Tuhan, di mana kami akan menyelenggarakan ibadah Harnas kaum wanita. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, apa yang kami rencanakan segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dan semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih tiap pelayan terlibat, Tuhan akan pakai urapi sehingga sesuatunya Tuhan sungguh luar biasa oleh karena Engkau Tuhan. Dan juga kami berdoa menyerahkan Tuhan apa menjadi program gereja kami, pembangunan di belakang Tuhan, segala sesuatunya Tuhan yang harus kami kerjakan, yang harus kami lalui setiap proses demi proses. Tuhan akan hadir bersama dengan kami, Tuhan akan menolong kami, sehingga kami percaya Tuhan segala sesuatunya tidak sia-sia, dan kami anak-anak-Mu tidak akan dipermalukan Tuhan, oleh karena kerinduan kami untuk membangun rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan berkati Bu Gembala, terus berikan kekuatan kesehatan dari Engkau, tambahkan hikmat marifatan dari Engkau Tuhan, bila terus boleh membawa kami setiap anak-anak-Mu untuk terus bertumbuh dalam iman kasih pengharapan kepada-Mu. Untuk kepengurusan yang baru Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah Kau beri tanggung jawab, bila mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan, mengutamakan kepentingan-Mu Tuhan di atas kepentingan segalanya dan segala sesuatunya Tuhan, hanya dipikirkan, hanya dikerjakan, hanya untuk pekerjaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, setiap kami tidak terlewat satu pun akan berkat dan kasih kemurahan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini Tuhan, membuat damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat kedua tangan kita.
Pulanglah engkau Bapak Ibu Saudara ke rumah kamu masing-masing pada siang hari ini. Berkat Allah, Anak dan Roh Kudus, berkat kasih karunia, berkat anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya pagi ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, Maranatha, menjemput setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di Tuhan Yesus memberkati.